down to the ground. You're dragging me. It's constant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Yola Fiorita, NPM 39 kelas 4A Program Studi Pendidikan IPA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 9 tentang manajemen kurikulum dalam memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Setiawan MPD. Nah, topik pembahasan yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini, pertama ada konsep dasar manajemen kurikulum, yang kedua ada ruang lingkup manajemen kurikulum, yang ketiga ada prinsip dan fungsi manajemen kurikulum, keempat komponen kurikulum, yang kelima perencanaan kurikulum, yang keenam model implementasi kurikulum, yang ketujuh model implementasi kurikulum, dan yang kelapan pengembangan isi kurikulum. Pertama ada konsep dasar manajemen kurikulum. Pengertian kurikulum menurut para ahli Harold B. 1965, kurikulum merupakan semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. B. Yaitu ruang lingkup manajemen kurikulum. Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. Kedua, manajemen mutu berbasis sekolah (MBS). Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. C. Prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Prinsip kurikulum menurut Sanjaya tahun 2009 pada halaman 39, agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangan sebagai berikut. Pertama ada prinsip relevansi. Ada dua macam relevansi, yaitu relevansi internal dan eksternal. Relevansi internal merupakan bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponen relevansi. Eksternal berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang tercakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Kemudian prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibel memiliki dua sisi, yaitu pertama, fleksibel bagi guru, artinya kurikulum harus memberikan ruang gerak bagi guru untuk mengembangkan program pembelajarannya sesuai dengan kondisi yang ada. Kedua, fleksibel bagi siswa, artinya kurikulum harus menyediakan berbagai kemungkinan program pilihan sesuai dengan bakat dan minat siswa. Kemudian, yang ketiga ada prinsip plus kontinuitas. Prinsip ini mengandung arti bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan berkesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Yang keempat ada efektivitas. Prinsip ini berkenaan dengan perencanaan dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar. Yang kelima yaitu efisiensi. Prinsip ini berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Nah, fungsi manajemen kurikulum menurut Usman tahun 2011 halaman 5. Fungsi manajemen kurikulum yaitu sebagai berikut. Pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, ada meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. Dan yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Yang D ada komponen kurikulum. Menurut Sanjaya tahun 2009 halaman 100, komponen-komponen yang membentuk sebuah kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan, isi kurikulum, metode atau strategi pembelajaran, evaluasi atau penilaian pembelajaran. Yang E, perencanaan kurikulum. Pengertian perencanaan kurikulum menurut Rusman tahun 2011 halaman 21 adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Yang kedua, perumusan tujuan kurikulum. Menurut Rusma tahun 2011 halaman 22 terdapat 3 sumber yang mendasari perumusan tujuan kurikulumnya, yaitu sumber empiris, sumber filosofis, dan sumber bahan pembelajaran.
Yang ketiga, landasan perencanaan kurikulum. Menurut USMA tahun 2011 halaman 25, landasan di dalam perencanaan kurikulum yaitu kekuatan sosial, perlakuan pengetahuan, dan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang F itu model implementasi kurikulum. Miller dan Seller 1985 halaman 249 menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3 bagian yaitu sebagai berikut. Pertama, the Concept Based Adaptation Model atau CBAM merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Yang kedua, model Lead What. Model ini memfokuskan pada guru. Asumsi model ini adalah setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. Implementasi merupakan proses timbal balik, dan pertumbuhan dan perkembangan dimungkinkan adanya tahap individu untuk identifikasi. Kemudian yang ketiga, model Tori. Model ini untuk menggugah masyarakat mengadakan perubahan. Dengan model ini diharapkan adanya minat guru memanfaatkan perubahan. G. Pengembangan isi kurikulum. Pengembangan isi kurikulum pertama ada skop, ruang lingkup, ke dalam dan keluasan, cakupan wilayah, lokasi, regional, nasional, sifat isi, fakta, konsep, prinsip, generalisasi, organisasi bahan, integrate, ada batas mata pelajaran, sequence, sistematik atau urutan, kronologis, kausal, struktural, logis, psikologis, spiral, separated, subjek, mata pelajaran atau esensial, knowledge, bidang studi, integritasis, aspek tertentu, tematik, gender, lingkungan, life skill, konseptual, kehidupan, dan alam pekerjaan. Yang H yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa, dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa, dan efektivitas program. Yang dievaluasi adalah sebagai berikut. Proses analisis kebutuhan dan kelayakan, proses perencanaan dan pengembangan, proses implementasi atau pelaksanaan, proses evaluasi kurikulum, dan proses perbaikan kurikulum. Baik, itulah tadi yang dapat saya jelaskan mengenai materi pada bab ke-9 mengenai manajemen kurikulum. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semoga bermanfaat.